Kalau kita dipercaya oleh masyarakat, mari kita berikan contoh yang baik, kan gitu. Lah kalau rakyat nggak boleh hiburan, ya kan? Hiburan di situ kan juga multiplayernya luar biasa. Di situ mendatangkan UMKM, ya kan? Seperti kemarin ada terjadi nenek-nenek nangis ke sini. Dia dagang cel, ya kan, modalnya duit 200.000 rupiah, belum laku, baru nongkrong sudah dibubarkan. Yang namanya pecel ini kan barang busuk, ya kan, nggak bisa ditimbun sampai besok, itu nggak bisa. Kalau kerupuk bisa dimasukin ke dalam plastik, nggak melempem, paham nggak? Lah kalau seperti sayuran udah direbus, paham nggak? Itu kan barang langsung busuk gitu. Apa kira-kira nenek itu punya kulkas? Kan nggak punya. Jadi kita melihatlah, pemerintah harus melihat di situ ada orang kecil, ada orang yang betul-betul sehari cari makan untuk sehari hidup gitu. Itu yang perlu kita pertimbangkan gitu. Saya atas nama pemerintah daerah sangat prihatin dengan atas kesewenang-wenangan itu, paham nggak? Itu sewenang-wenang sekali gitu. Apalagi membubarkannya pakai power yang luar biasa gitu. Mendatangkan BKO Brimob, paham nggak? Mobil Brimob banyak sekali dari Purwokerto gitu. Itu mau unjuk gigi, unjuk taring kekuatan, atau mau bagaimana gitu, paham nggak? Kurang pas nih, Bang. Nggak pas, nggak bener dah, nggak bener, paham nggak? Lah akhirnya masyarakat tersinggung. Masyarakat pun punya taring, paham nggak? Di situ ada yang menghasut, ya kan, kedaulatan milik rakyat, paham nggak? Yang bayar pajak rakyat. Ini yang perlu kita pahami, perlu kita sadari. Negara ini bisa bangkit karena pajak rakyat, paham nggak? Negara nggak akan hidup, tidak akan berdiri jadi negara kalau tidak ada rakyat, kan gitu, paham nggak? Kalau bupati yang lain mau lockdown, mau apa, monggo gitu, kan tanggung jawab masing-masing, kan gitu, bener nggak? Banjarnegara nggak akan lockdown berarti Pak? Nggak akan, kita buka semuanya, nggak ada lockdown, paham nggak? Terkecuali memang betul, paham nggak? Yang mati sehari 50, 100, paham nggak? Kita yang mati cuman dari bulan Maret tahun 2020 sampai bulan Juni 2021, yaitu 15 bulan, itu ada tercatat 192 orang. Berarti rata-rata per bulan cuma 13 orang gitu. Dari jumlah penduduk 1.050.000 gitu. Wajar atau tidak, kan gitu. Dan selama ini COVID di Banjarnegara memang bisa dikendalikan ya Pak, istilahnya Pak, dengan PPKM mikro itu ya Pak? Semuanya alhamdulillah bisa semua, paham nggak? Nggak tahu loh kalau ini dikondisikan, paham nggak? Nggak ngerti, paham nggak? Kalau punya kepentingan dikondisikan, paham nggak? Nggak ngerti, karena sekarang lumayan sih. Lumayan, paham nggak? Kalau karantina di rumah sakit kan lumayan klaimnya, paham nggak? Aku juga udah ngerti gitu, paham nggak? Lumayan, sekarang pada pinter-pinter gitu. Dan kemarin saya sudah ketemu sama salesnya. Ada salesnya namanya Bejo ya, mencari orang sakit, paham nggak? Untuk dipondokin di rumah sakit. Kalau diantar pakai mobil sendiri 200.000, tapi kalau diambil sama ambulan rumah sakit, honornya 100.000 gitu. Sudah sama kayak itu. Kayak pedagang rok jarum 76 itu muter, paham gitu, paham nggak? Udahlah. Mari kita sadar. Mari kita insaf, paham nggak? Nggak usah cari yang macem-macem, paham nggak? Bagaimana kita layani rakyat yang bagus, gotong royong, kan gitu ya. Insya Allah kalau kita betul-betul menjalankan Pancasila, kuat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.